kadang-kadang hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita sendiri. Jadi mungkin tanpa kita sadar kita melakukan sesuatu yang akhirnya membiarkan orang nge-treat kita atau memperlakukan kita itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Berhubungan sama saya yang hantu. Gimana? Michael mau cerita? Michael bisa bahasa Indonesia tapi pelan-pelan ngomongnya ya? Enak. Wow, enak banget Kak. Mbak happy banget punya adik-adik, udah ketemu pasangannya, saling menjaga, saling menjaga, harus saling cinta, harus jangan berhenti belajar satu sama lain untuk tetap kompak terus. Pokoknya Mbak sayang sama kalian semua. I love you. I love you guys. Oke. Hai Saradis, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Nah, seperti biasa aku akan membacakan pesan untuk hari ini ya. Jadi seperti biasa aku mau minta kalian semua fokuskan satu pertanyaan, tapi dalam hati aja. Sambil nonton di rumah, sekarang fokus pertanyaan yang mau ditanyakan. Aku akan coba jawab untuk pesan hari ini. Kalau misalnya memang relate, mungkin ini pesannya untuk kamu. Kalau misalnya enggak, didengerin aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai ya. Wow. Oke, sudah ya. Aku akan mencoba menjawab pertanyaan kalian dari Oracle Cards ini. Oke. Aku akan coba buka dari 3 kartu ini dulu ya. Jadi di antara kalian ini ada yang menanyakan. Ini biasanya emang kalau kebanyakan orang itu bertanya pasti soal hubungan ya. Ini tentang hubungan, tapi ini bukan pasangan. Kayaknya hubungan di tempat kerja. Jadi ada sesuatu yang terjadi, itu rasanya kayak setiap kali ke kantor tuh nggak nyaman gitu. Rasanya tuh panas, rasanya tuh kayak pengen marah-marah terus gitu. Nah ini disebabkan karena ada sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik, yang akhirnya bikin hubungannya ini seperti bom waktu. Padahal kalian ini harusnya bekerja jadi satu tim. Tapi tuh karena hal yang tidak disampaikan dengan baik ini akhirnya jadi bikin nggak enak gitu. Baiknya coba dikomunikasikan dengan baik. Ya kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu gitu. Jadi jangan marah dulu, egonya harus turun dan belajar untuk bicara dengan nada dasar. Do gitu ya. Jadi jangan naik dulu nadanya ya, tapi nada dasar. Jadi enak ngobrolnya gitu. Oke, yang kedua, ini ke pasangan. Aku nggak tahu ya apakah ini sudah menikah atau belum, tapi ini adalah pasangan. Ini tuh kalian kayak punya beban udah lama banget lagi gitu, dan kamu sering nangis, kalau misalnya udah mau tidur tuh sering nangis, bahkan kayak ngerasa stuck, ngerasa udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Nah ini tuh berlangsungnya sudah cukup lama, tapi memang di sini ada lagi kadang-kadang hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita sendiri. Jadi mungkin tanpa kita sadar kita melakukan sesuatu yang akhirnya membiarkan orang nge-treat kita atau memperlakukan kita itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Coba ya, aku akan tarik satu kartu lagi. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalnya ini nggak diomongin,
jadi bola salju, ntar lama-lama meledak. Nah nanti pada saat meledak itu bisa jadi hal yang nanti kamu sesal gitu, akan disesalkan di kemudian hari. Nah itu jangan sampai terjadi. Atau bisa jadi karena disimpan terus pada saat meledak kamu ngomong sesuatu yang itu kamu bakal nyesel banget gitu. Jadi ini yang tadi ya, jadi ada hal yang terjadi dalam hidup kita yang memang tanpa kita sadar kita membiarkan orang lain memperlakukan kita seperti yang kita nggak suka gitu. Cuman kita yang menaruh posisi kita di situ. Dan ini tadi aku bilang ada beban yang sudah terlalu lama disimpan sampai ya kamu bisa nangis sendiri gitu ya kalau mau tidur gitu karena udah nggak tahu mesti gimana itu. Nah ini mesti diurai pelan-pelan karena kalau nggak diselesaikan ya nggak akan selesai itu. Emang susah tapi harus dicoba. Dan ini di sini kalau kita biarkan hal ini terjadi nantinya takutnya akan ada hal yang bakal disesalkan di kemudian hari atau itu bisa jadi ucapan atau perlakuan kita gitu ya. Tapi itu base-nya karena kita marah kita udah kesel gitu tapi jadinya nyampenya beda lagi ke si orang ini gitu ya. Jadi itu tadi belajar bicara pakai nada dasar do gitu ya. Semoga pesan hari ini bermanfaat dan jangan lupa di setiap ruang tengah Nyai akan ada baca pesan hari ini untuk kalian. Terima kasih. Halo Saradix dan S Plus, ketemu lagi di ruang tengah Nyai. Tepuk tangan dong. Semangat ya, semangat banget. Aku kayak nggak sabar kayak kemarin tuh. Aduh, kapan dong syuting lagi ruang tengah Nyai. Mudah-mudahan akan ada produk masuk. Kemarin udah mulai ada yang nanya nih. Ya, Bismillah ya. Tepuk tangan lagi dong. Oke, hari ini pas banget kita syuting di hari Valentine dan bintang tamu kita juga spesial, yaitu adik-adik saya sendiri. Yang satu baru menikah, yang satu lagi menikahnya juga belum terlalu lama sebenarnya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Dan aku mau kasih tahu ini ada yang beda ya hari ini ya. Ini sedikit lebih berwarna. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Dekor Rumah Alam Sutra. Ini jadi cozy, jadi fresh. Mudah-mudahan nanti bisa dibawa kemana-mana ya ruang tengahnya ya. Pakai Dekor Rumah ya. Iya nggak sih? Amin. Ya udah. Kita langsung panggil aja bintang tamunya gimana? Ya, oke. Bintang tamu pertama, lah kayak gini ya, padahal keluarga sendiri. Kita panggilnya Wisnu Hardana dan Ica. Ya Allah. Ini ya. Kamu nggak dicium? Ini aneh, ini lagi. Mbak kok nggak dicium? Kok mbak nggak Ini dicium? kayak di rumah Iya ya lagi. gitu. Halo Mas Wisnu. Halo Mas Sarah. Mbak Ica. Halo, Mbak. Apa kabar? Baik, Mbak Aduh, Sarah. seneng banget hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Mas Wisnu Hardana. Nih biasanya kalau kalian suka horor, pernah nonton Diari Misteri Sarah, nah itu Mas Wisnu di situ yang gambarnya bener ya Mas ya? Iya, kebetulan Oh, saya wow. adiknya Mbak Sarah Wijayanto. Oke. Adik kandungnya. Oh adik kandungnya? Oh udah berapa lama itu Diari Misteri Sarah Mas? Dari 2018, tapi embrionya itu udah ada dari tahun 2014 atau 15 lah. Gitu. Wow. Terus sempet aku sama kakak aku, Mbak Sarah, di program TV tuh, ya kan? Oke. Terus Lama ya itu ya? lumayan. Oh, saya ingat tuh, kalau nggak salah waktu itu di ghosting ya? Di ghosting, di Heeh. ghosting. Oh, stripping terus tiba-tiba berhenti gitu ya? Mbak Sarah tahu beritanya? Enggak, iya pernah dengar. Oh, Heeh. jadi Mbak Sarah diceritain sama Mbak Sarah. Mbak Sarah. Iya, heeh, gitu. Ya, itu kayak gitu. Oh, wow, tepuk tangan dong buat Mas Wisnu. Iya. Kalau Mbak Ica, halo Mbak Ica. Ya, lo cantik banget ya. Kalau Mbak Ica pekerjaannya hampir mirip nggak sama Mas Wisnu atau beda? Sekarang kerjanya di Diari Misteri Sarah juga.
Oh, wah. Oh, jadi ini ya bisnis keluarga Bisnis ya. keluarga. Ih, aku pengen deh. Iya, aku pengen juga. Boleh nggak sih melamar kerja di sana? Mbak Sarah nggak mau gabung ke sini aja? Oh, boleh. Jadi hostnya DMS. Oh gitu. iya, boleh nanti mau daftar bisa ya kali ya Nyai ya. Jadi Iya. kalau misalnya Mbak Sarah nggak bisa diganti. Aku, wah jadi Diary Misteri Nyai ya. DMN. Iya. Jadi udah ya capek men-sketsa. Udah. Iya. Ini udah jadi Mbak lagi ya? Udah jadi Mbak lagi, udah jadi Mbak lagi. Ya udah. Mbak mau jadi siapa nih? Jadi gadis? Jangan. Ntar jadi ruang tengah gadis. Jangan dong. Iya. Nggak bisa di briefing tuh si kuntilanak. Ya. Gimana honeymoonnya? Wah gila. Ya. Nggak. Gini. Karena semua orang tuh kaget banget loh, Nu. Kalau misalnya lihat komen-komentar di Instagram, itu TikToknya Mbak yang nonton sampai 5 juta. Itu bener-bener kaget, katanya Pak Hari patah hati sedunia. Ya. Wow, kaget Mas Nunu kok tiba-tiba tuh kayak tiba-tiba nikah kan nggak tahu pacarannya kan gitu. Nggak, sebentar aku nggak mau tanya honeymoon dulu. Ketemunya kapan? Ketemunya itu tepatnya itu di bulan Oktober tahun 2022. Menjelang anniversary-nya DMS yang ke 4. 4. Ketemunya di mana? Ketemunya di Pertama kali berjumpa. Jadi kebetulan dengan kekasih. Ica kerja di percetakan ya. Boleh nyebut nggak sih? Boleh. Di Bintang Sempurna. Itu percetakan yang premium. Jadi Nunu lagi nyari percetakan yang biasanya Nunu di Snappy. Jadi ini branding. Terus nyari yang ada temen Nunu bilang, Mas Wisnu ini ada stiker hologram nih keren deh, art print hologram kalau misalnya mau Mas datang aja ke Bintang Sempurna di Ben Hill. Oke. Ben Hilir gitu. Lengkap ya detail. Terus? Ya udah, datanglah ke sana di hari pertama masih pakai kaos, nggak sisiran, muka kucel, pakai celana pendek. Iya lagi. Udah. Masih pakai masker? Masih pakai masker ya, masih pandemic-ish lah. Oh ya, oke. Terus udah nyetak segala macem, kok ini ada yang menarik di dalam gitu. dan kebetulan looks-nya Ica itu apa ya namanya istilahnya, kriterianya Nunu. Oh. Jadi kayak wanita, terus yang maksudnya feminin, orang kantoran gitu. Ya udah, habis itu Oh, tidak. nah ini enggak lucu. Habis itu laporan lah sama temen Nunu gitu. Ini ada yang Cakep nih. Dan temen Nunu kaget, bingung karena Nunu jarang kayak gitu orangnya. Ya. Terus ya Nunu kan observe ya. Jadi sebelum laporan Nunu udah lihat oke namanya siapa segala macam, udah kenalan. Sempet Google, Mbak. Dia nanya yang mana sih orangnya gitu. Kayaknya ada deh Google karena ada di Bintang Sempurna gitu. Ada nih fotonya. Ada di Google tapi archive-nya dari Bintang Sempurna. Jadi kayak candid shoot gitu loh, Mbak. Oh iya. Ada dua fotonya Ica tapi ya dengan pakai masker. Pakai blazer segala macam, cuma pakai masker gitu jadi nggak kelihatan. Udah akhirnya Nunu kenalin lah sama temen Nunu akhirnya. Enggak, tadi dulu ngajak kenalannya bagaimana? Ngajak kenalannya? Iya, kayak ngajak gimana sih? ngajak kenalannya ya? Sonic. Sonic? Ya jadi gini. Ini kali semi modus kali ya. Jadi lagi bayar, habis bayar di kasir, kebetulan Ica lagi duduk di ini kasir di situ, ya kan? Ada meja gitu, dia lagi di belakang PC gitu. Kebetulan di atasnya Ica itu ada poster Sonic Generation, ada Sonic yang modern sama klasik gitu. Tapi bahannya tuh kayak lentikular, jadi Mbak tau nggak? Gerak-gerak gitu. Kalian tau nggak penggaris yang kalau digini? Iya, yang zaman dulu ya. Berubah gambar tuh kayak gitu. Terus kayak kamu iseng nanya, Mbak gitu manggilnya. Iya bisa aja Wisnu Ardana. Terus Mbak,
ini apa ya gitu, maksudnya ini bahannya apa ya, oh ini nanti boleh dong Iya bisa. Aku nyamperin. iya peragain. Enggak Soalnya terus. soalnya gapnya Kita ada meja jauh gitu. jadi ini aku kasir, ada meja kira-kira segini, ya space buat kerjanya para staffnya yang Bintang Sempurna, dia di situ agak paling 2-3 meter kali ya, jadi jauh. Untuk nge-reach gitu, akhirnya ya udah nyamperin aku lah, ya Mbak. Ya. Ya, enggak. Terus Ica waktu pada saat itu Ica udah kayak ngelihat juga nggak kayak cakep juga nih cowok gitu atau biasa aja? Enggak. Biasa aja. Enggak lagi. Jadi belum, jadi mestinya emang belum ngeh ya, belum nggak ngeh. tahu sama sekali. Maksudnya memang dari awal juga nggak tahu kan. Aku nggak tahu Mas. Iya awalnya Heeh. gitu. Terus mulai kayak lucu juga disamperin terus ya atau gimana? Iya, tiap hari datang. Bohong. Tiap hari banget. Jadi aku kan pertamanya Enggak tiap hari banget lah, tiap hari ya. ya tiap hari. Enak banget Kak, mau dong dicetak. Iya bener. Oh tiap hari effortnya luar biasa, tepuk tangan dong buat Miss Nuardana. Wow. Terus pas tiap hari datang kamu bingung nggak? Ini mau ngapain? Bingung justru. Jadi anak-anak kantor udah bilang kayaknya dia nggak cuma mau cetak deh Kak gitu. Dia ada sesuatu deh Kak. Enggak kok. Mas kan orangnya introvert kan. Jadi aku pikir oh ya udah dia tuh memang butuh kayak pendamping karena waktu itu aku di sana PR kan. Jadi ya udah dia memang kayak butuh pendamping buat dia mau cetak apa, bahannya apa yang bagus gitu kan. Jadi kayak ya udah discuss itu aja. Jadi sebatas itu aku taunya dia datang tiap hari memang mau cetak cuma sebatas itu gitu. Terus ada momen aku taunya dia ada sesuatu itu gara-gara aku lagi pergi dari kantor, lagi ada acara kantor gitu, pameran. Lagi pergi pameran. Di Kemayoran, which is distance jauh tuh dari Bintang Sempurna, which is di Ben Hill ke Kemayoran. Lumayan sih, ya kan? Lumayan kan? Nah terus anak-anak kabarin tuh, Kak ada Mas Wisnu, oh ya tolong dibantu aja ya, didampingin. Aku bilang gitu, soalnya aku lagi di pameran. Datang nih dia jam 11:30. Terus udah gitu, aku udah bilang Mas nanti dibantu ya sama leader aku gini-gini gitu. Aku tuh datang jam 7:30 Mbak, 7:30 malam parkir mobil, pas nengok ke sebelah dia dari jam 7:30 nungguin aku sampai 7:30. Bohong. Malam, iya di parkiran di dalam mobil. Nah dari sini aku kayak, Mas belum pulang, aku kaget gitu. Enggak belum. Itu anak-anak pas aku masuk udah anak-anak kantor rame. Jadi abis cetak katanya udah Mas selesai cetak, Mas keluar keluar ya kan, ke supermarket di luar, masuk lagi, keluar lagi. Kayaknya udah cari makan, terus sate Padang segala macam. Iya, datang lagi, akhirnya nunggu di mobil kata anak-anak. Gitu, udah dari situ aku kayak oh ya nih kayaknya ada sesuatu nih gitu. Jadi kayak nyambi nulisin Mbak, itu kan juga awal-awal merchandise Nunul mau launching kan, jadi kayak cetak artwork dan segala macam gitu, tapi akhirnya malah lebih ke fokus ke Mbak ini gitu jadinya gitu, tapi sekalian lah. Terus siapa yang mulai komunikasi dulu yang mulai akhirnya sampai ngobrol dan deket itu siapa? Kita engage di communication langsung di kantor kayak ngobrol gitu, wah seru gitu, apalagi temanya juga lagi kebetulan bulan Oktober lagi Halloween kan, lagi Halloween-ish gitu loh Mbak, banyak pernak-pernik hantu, jadi kayak berhubungan sama saya yang hantu, dan kebetulan unik. Udah metong dong saya hantu. Yang uniknya hampir beberapa staff seluruh staff di Bintang Sempurna tahu dia Misteri Sarah. Mas Nunu, Saradi. Sedangkan dia, sedangkan Ica kayak siapa ya? Nggak tahu. Oke. Terus yang mengungkapkan pertama kali siapa ya? Lah, yang kayak I love you, Ma. Enggak Gimana sih? Enggak ada. Jadi kita nggak ada yang kayak kalau zaman dulu tembak-tembak gitu, nembak-nembak nggak ada. Kalau gimana sih? Nggak gitu ya? Enggak. Mau dong ditembak-tembak kayak gitu. Terus jadi langsung. Kata Ica itu, Nunu tuh lebih action, bukan apa? Jadi boleh nggak aku omongin yang lain? Kenapa aku nggak tahu kalau Mas ngedeketin aku, karena
jadi kalau kita udah ketemu di kantor ya udah hilang aja, bukannya nge-WA, telepon, nggak ada. Jadi makanya mikirnya hanya sebatas pekerjaan, karena ya udah ketemu di kantor udah nggak ada, tapi besok datang lagi gitu. Oh, jadi dia nggak Nggak ada, ngechat. nggak Enggak ya? Oh, Nggak. nggak kayak gitu tipe. Baru tahu aku. Iya, enggak. Iya, nggak ada. Oh, Nggak ada jadi ngechat. ini ya, apa namanya, act of service ya? Lebih Iya, kayak lebih act of service mungkin ya. Ini nggak tahu deh, ini boleh dimasukin apa enggak, cuman pengen menyampaikan aja. Jadi pada saat itu Ica ini lagi dideketin sama berbagai macam, ada astronot, ada pilot, ada pengusaha. Ya, aku kayak ya gue siapa gitu, abis lah gue mending mundur deh. Harusnya kan kalau menurut, tapi enggak, action aja gitu. Kalau misalnya emang semesta merestui pasti akan ada jalannya kok. Asik. Ya bisa aja itu Ardana Wijayanto. Kita mau take VT waktu weddingnya Wisnu dan Ica. Silahkan. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Where are you now? Heard you live far away, but just tell me where and I'll come see ya. 'Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us to be. We were meant to be. We were meant to be. We were meant to be. Wah, Thank you Monokrom. biasa aja Thompson mukanya. Jangan nangis. Jangan nangis pengen lagi. Iya. Ini kan biasanya kan kalau misalnya mau nikah tuh ada aja halangan Oh, ya. iya. Kayak tiba-tiba ada yang kurang lah, tiba-tiba ada masalah di venue lah. Nah kemarin itu lancar nggak sih? Cukup lancar ya kayaknya. Lancar tapi halangan, aral rintangan. Iya. Semuanya tuh. Ya pasti Iya ada, sih, ada ya. aja, Tapi gitu. nggak bisa diceritain ya. Iya, Ada aja ya Nuh sebenarnya. ada aja Pasti ada gitu aja. yang dari internalnya udah oke, tapi ada aja gitu kayak oke ini Iya apa lagi, sih? iya. Oke ya udah kompos bisa yuk gitu. Iya. Tapi Ya udah. lancar kan semuanya. Alhamdulillah lancar, puji syukur lancar. Dan semuanya berkumpul. Semuanya berkumpul dan ya satu sih yang doa Nunu semoga berkah buat semuanya. Jadi tidak hanya buat kita tapi buat semuanya. semuanya. Gitu. Oke. Terus ini setelah jadi suami istri nih. Konflik pertama apa ya? Ya kepo deh gue. Enggak kan pengen tahu kayak Enggak. uang belanja belum enggak ya? Enggak, Nggak kita gitu ya? enggak gini. Jadi selama kita sebelum menikah sama pacaran itu kita kayak udah tahu nih Porsinya masing-masing. porsinya masing-masing dan cara untuk memanage hal yang primer dalam kehidupan gitu. Jadi akhirnya sinergi gitu. Iya. Oke nih jadi Nunu bisa percayakan sama Ica, vice versa Ica juga bisa percayakan suatu hal ke Nunu gitu. Jadi kayak ya udah semoga ya akhirnya jadi apa ya, jadi bekal buat kita nanti di rumah tangga ini gitu ya. Ya pasti things pasti ada. Iyalah. Ya as long as kita bisa jalan as a tag team, partner kompak, Harusnya bisa. Aku punya ada info berita viral mistis nih. Konten kreator asal Malaysia berbohong karena mengaku hilang di hutan Bandung dan akhirnya minta maaf. Ada VT-nya, coba kita lihat. What? Oke, TikToker Malaysia yang bikin konten hoax hilang di hutan Bandung minta maaf. Sorry. Gue juga hilang kemarin beli sabun. Iya juga. Enggak, cuman maksudnya ini kan hilang di hutan ya. Maksudnya kayak kan takut kalau
kalau hutan lebih bukan kalau aku mikirnya bukan ke makhluk halus, malah justru ada kecelakaan yang terjadi dia sendirian gitu loh, nggak ketemu. Terus ini apa? Mereka mengatakan semua konten yang dibuat hanya hiburan semata. Mereka memastikan tidak akan membuat konten seperti itu lagi. Sementara itu, Kapolsek Panyilekan Kompol Kurnia mengatakan keduanya sudah membuat surat permohonan maaf bermaterai. Ini yang bisa kita garis bawah ini. Mereka tidak menyadari bahwa di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur penyebaran berita bohong. Bisa kena pasal. Tapi aku nggak paham sih. Nggak, cuman yang pertama kali ngeluarin dia hilang tuh dari mereka sendiri ya. Sampai soalnya di gunung sih ya. Di hutan ya. Kemarin Mbak juga hilang sih, tapi hilangnya kan di kamar gitu. Bikin berita hilang, tapi di tempat lain, which is di Indonesia tempat orang. Di gitu. gunung Di gitu. gunung, apa segala macam Takut kan. ya jadinya. Ya jangan deh, please. Ada TikToknya? Oh ya? Oh, coba kita lihat. Konten kreator asal Malaysia membuat heboh jagat maya terkait dengan konten hoax hilangnya seorang influencer asal Malaysia di salah satu hutan di kota Bandung, Jawa Barat. Akhirnya meminta maaf. Mereka mengklarifikasi di hadapan kepolisian bahwa konten yang dibuat hanya semata untuk menambah penonton dan penikmat serta popularitas di media sosial. Video konten kreator asal Malaysia Abar Boh Nazan dan Aras diunggah pertama kali di akun TikTok Amnazan dengan judul Pempengaruh Malaysia Hilang di hutan Bandung selepas buat konten paranormal. Namun setelah ditelusuri konten tersebut ternyata hoax. Mereka dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi terkait tayangan yang mereka sudah buat dan membuat heboh di jagat maya. Nggak, soalnya agak serem sih waktu aku sempat baca. Aku pikir kayak beneran hilang di gunung, terus keingat sama orang-orang yang pernah hilang di gunung tuh nggak ketemu. Iya. Dan bukan karena diambil hantu ya, bukan di. Kan ada penculikan, ada apa segala macam gitu. Terus maksudnya takutnya ada kecelakaan, terus dia Ada pingsan, kecelakaan, nggak ada yang nggak tahu. ngeri gitu. Serem deh. Ya udah, tepuk tangan dulu buat Wisnu dan Ica. Oke. Kita masih punya bintang tamu. Di hari kasih sayang ini spesial banget. Mas Wisnu sama Mbak Ica boleh pindah dulu ke sebelah sini. Mas Wisnu. Ya kan ceritanya biar host gimana sih ya. Mohon maaf dirapin dulu. Masih ada mereknya, malu. Iya. Ya kan? Oke. Kita panggilkan Adinia Wirasti dan Michael Ward. Siapa nih? Siapa nih? Kayak udah lama gak ketemu. Kayak di ruang tamu keluarga ya. Mesti. Keluarga. Halo, Michael. How are you? Baik. Silakan. Monggo. Ceritanya kita nggak kenal ya ceritanya. Pura-pura. Susah. Nggak mungkin ya. How are you doing, Mbak Asti dan Mas Michael? Baik. Terima kasih sudah mau datang ke ruang tengah Nyai. Iya, aku baru pertama kali ke ruang tengahnya ya. Iya, ini baru ini episode ketiga ya, tepuk tangan dong. Mudah-mudahan nanti akan ada produk dan apa-apa segala macam di sini ya. Ini kan today is Valentine's Day, Hari Kasih Sayang. Selamat Hari Kasih Sayang. Selamat Hari Kasih Sayang. Adinia dan Michael menikah di tahun 2023. Ini berarti sudah 2 tahun. Gimana? How do you guys feel? Kayak as a husband and wife. Sekarang ada batu. Harusnya batu aja kesini. Iya. Gimana? Michael mau cerita? Michael bisa bahasa Indonesia tapi pelan-pelan ngomongnya ya. Enak. Wow, enak banget kak, enak banget cuma satu kata enak. Enggak. Kayaknya itu jawabannya harusnya dari Mas Nono sama Mbak Ica yang baru kawin. Enggak kan, maksudnya kan ini kan eksklusif. Adinia sama Michael itu jarang loh mau diinterview, iya kan? Nggak pernah ya. Ini super eksklusif. Iya, super eksklusif. Cuma baru kedua kali interview bareng-bareng. Nah, How was it? The marriage life been good.
Iya, how's marriage life so Yeah. far? Karena kan Asti sama Michael ini bolak-balik dia, jadi Melbourne, Jakarta gitu ya. Terus gimana untuk mengatur jadwal? Kan you have work there, Asti have work here. Ini dua-duanya aktor ya. Tepuk tangan dong. Mana ya? Iya, gimana cara membaginya gitu? Buat dua aktor itu susah, logistik dan dua kultur, Iya. dua industri. Itu industri di Australia lain di sini tapi sama. Iya. Schedule itu maybe pertama the first thing to mind itu susah, but Sama kompromi. I see. Jadi kompromi kayak misalnya kayak tahun lalu gitu ya. Kan awal tahun tuh I still have no idea what I'm gonna do for the rest of the year gitu kayak. Terus memang industri film kan gitu ya Mbak. Iya, Gitu, iya, tiba-tiba iya. kita kayak iya bulan depan syuting gitu, iya. tiba-tiba sibuk gitu kan. Jadi the komprominya akhirnya we compromise on so who's ini giliran siapa sekarang gitu kayak misalnya waktu itu aku udah syuting satu film terus udah gitu Michael kayak oke, ada tawaran buat teater di Australia terus nanti kita kayak siapa yang duluan nge-book siapa yang enggak gitu jadi ya kompromi sih jadinya. komunikasi Komunikasi ya. is the most important, I think. Iya kayak tahun lalu abis aku syuting si Bila Syah Kebutiada itu kan abis itu aku MVP kan masuk. Iya. Pas aku masuk MVP aku tanya dulu sama dia gitu karena dia udah keburu bilang iya soal Bell Shakespeare yang di tengah tahun kan so I was like kan udah jadi suami ya kan jadi kalau terus maaf aku syuting bye gitu jadi suami kan gak boleh jadi kayak hey I got this offer for 2 parts of feature films which means 2 films terus boleh nggak bukan minta izin sih cuman how can we work our schedule gitu terus you were saying that just take it as long as you're in Sydney and Melbourne for closing and opening. Jadi ya kompromi di situnya. Harus selalu dikomunikasikan ya, karena kan pasti padat banget juga. Ngobrol terus. Jadi ada momen memang bisa Asti tuh di Melbourne tuh lama banget, bisa berbulan-bulan ya Mbak. 2 bulan misalnya. 2 bulan. Terus di tengah-tengah nanti aku pulang. Jadi kayak kemarin gitu syuting kemarin kan tuh 2 bulan ya. Was it 2 months? 2 months and then 10 days aku udah emang dari awal udah bilang sama produksi gue tapi 10 hari harus di Sydney ya gitu. Jadi udah nggak bisa dikompromi kalau yang itu yang apa sih namanya nggak bisa dibargain lah gitu. Dan Mas Ulung tuh udah tahu gitu ya dia 10 hari udah di sana terus balik lagi ke Jakarta ke Jogja syuting lagi gitu. Jadi udah teater. Lihat juga diatur. Terus Michael Indonesian food suka semua atau gimana? Semuanya. Semuanya suka. Kamu makan pedas juga ya? Ya pedas, manis, asin. Lucu. Itu yang pesen cireng dia tahu. Emang bukan iya? aku. Iya. Dari Jawa, dari Bali, dari semuanya. Ya semuanya. Gudeg, soto Betawi, soto Jakarta, cireng. Lucu tahu dia. Udah gitu kita kerjain, kita suka ngajarin yang tahu kan yang kata-kata itu dia udah lancar banget, seneng deh gue. Terus Kasih lihat ke teman-temannya di Australia lagi nih lihat nih stikernya. jadi dihancurin sama kita, mohon maaf ya Michael, nggak apa-apa ya, kan itu buat lucu-lucuan, iya. Tapi nggak boleh di sini ya, nanti ditutup. Ya kita sekarang akan masuk ke sesi games. Kita akan main jujur-jujuran, so we're gonna see if you guys in sync, okay? So I have this for Michael, for Asti, ini spidolnya. Ini Ica. Ini racernya. Ini buat main jalangkung ya. Ini begini. Jangan. Oh, bukan. Oh, tuh Mbak. Apa? Oh. No, pengen. Oke. Di lampu boleh di. Tar dulu nih. Kayaknya. Oh. Kayaknya seret nih. Kan dari tadi belum minum ya? Iya. Iya mana? Penjaga. Penjaga. Wah, sekali. Ganteng banget. Sekali. Aduh. Iya. Oh, terima kasih ya. Wah, ini belum ada labelnya ya. Jadi ini bisa iklan di sini. Iya. Bisa iklan di sini ya. Bisa iklan di sini. Banyak juga nih ngasihnya nih. Ada Gini. satu kan. Ya udah ini aja.
Maaf. Oke, sekarang I'm gonna have questions dan Adinia, Michael, Ica, Wisnu jawab, tapi jangan nyontek ya. jangan lihat, jangan nyontek. Kamu kembali. Iya enggak. Oke. Oke. Ini kita bicara biasanya kalau pandangan pertama, pasti kan kita ngelihat fisik ya. Apa bagian mana yang paling kamu suka dari pasangan kalian? What is your favorite Part feature? Physical. Iya, feature. Physical part. Iya. Oke. Yang disuka. Go. Tunggu, berarti aku dari dia, Iya. dia dari aku Iya. gitu. Gimana? Iya kan? Iya, iya. Yang aku suka dari fisik Mas ya kan? Iya. Ya. Dari Physical. Iya. Iya, fisik. Apa ya? What is your what do you like about us? The feature, yang favorite-nya apa? Silakan, go. Didik. Ding ding ding. Ding, ada ding 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 ding. Nang 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 nang. Aku bukan nebak dia kan? Nggak nebak. Yang artis suka dari Oh iya. Michael. Iya, sebenarnya insting nih bukan Bukan sama sebenarnya, Iya, tapi Backstreet kayak Boys. kayak bakal ini nggak sih dia tahu nyambung nggak gitu. Jadi bukan Instinct tapi Backstreet Boys. Bukan. Ensing. Oke, silakan Berarti dibuka. ditanya. Oh dibuka apa ditanya? Buka. Boleh dibuka Enggak. Enggak, buka aja. Ayo Mister, lama banget. Oh my god, panjang loh. Ih, Panjang apa? the way her eyes light up when Oke, ini dari cara Asti memandang, katanya tuh bersinar pada saat dia ngelihat Michael. Really? Asti tahu nggak? Do you know? No. Terus Asti juga sama, matanya tuh kan, bener kan? Jadi kalau tuh Gimana Pak? gitu. Ya gitu, nanti Jadi nyetok padahal- taksi. Iya bener. Coba kalau Wisnu, eyes and chin. Eyes and chin. Ica hidungnya. Kenapa sih Ica suka hidungnya Mas Nunu? Iya dong. Lucu ya. Pengen gigit aja. Abis dong. Saya kebayang. Kalau Wisnu, kenapa sih mata sama ini? Aku suka perempuan yang blok Belum. Suka perempuan yang Gede, bermata matanya gede. besar. sama ininya. Oh, pantesan waktu itu Ica mau treatment kan di klinik. Kan kalau perempuan treatment insecure ya, maksudnya kayak emang kita mau ngilangin double chin dan lain-lain. Mas Wisnu tuh kayak jangan gitu, dia kayak seneng banget ini. Iya kan dia suka banget kalau lagi nyetir megangin. Enggak, mungkin bukan double chin kayak bentuk gitu. Tuh, emang gemes berarti. Itu tepuk tangan dong. Lucu banget sih. Kalau Andi, Biasa. Gitu. oke. Aku nggak suka kalau kamu I don't like it when you Ya. Kamu. sit too much time in the Ya, toilet. aku nggak suka kalau kamu Aduh. Kamu apa ya? Nggak ada lagi. udah aja Ica. Apa ya? Apa ya? Oke, udah habis waktunya. Silakan. Wisnu, udah? Aku paling nggak suka kalau kamu too much screen time. Itu Ca, tadi yang ada hubungan dengan tadi ya, Iya, pasti. dengan apa namanya menjawab semua orang, people pleaser. Kalau Ica, aku nggak suka kalau kamu Ngebut di jalan. Kamu ngomong, coba ngomong. Di jalan. Oh, kamu ngebut lah. Iya, suka Apa? ngebut. Enggak, kadang-kadang tuh emang kita harus mengakali di apa lalu lintas di sini tuh emang harus di Coba kalau Michael sambil bilang aku nggak suka maaf ya. kalau kamu
kerja too much di handphone. Oh sama Wisnu, kerja terlalu banyak di HP. Oke. Maaf. Kalau Asti, sampai bilang ke Michael, ayo. Pushy. Pushy. Aku nggak suka kalau kamu terlalu pushy. Iya, right. Pushy. Maksa. Ya, enggak. Nggak gitu konsepnya. Bukan, Kalau dia ayo tuh just do this, do that, ayo pushy gitu. So example like, Kayak, ayo jam 10 pagi bangun. iya aku disuruh bangun pagi kalau lagi nggak syuting aku sebel. Lucu. Oke, masih ada waktu satu lagi atau enggak? Aku Udah nggak habis. bangun pagi kalau nggak syuting. Iya. Satu lagi masih. Sekarang Wisnu sama Ica boleh saling bertatapan. Mau ngomong apa? Ngomong apa? Mengutarakan rasa sayangnya. For us gitu, untuk kita berdua. Iya, kalian ngomong berdua aja. Cerita tapi ditonton sama 10 juta orang. Dari dulu ya. Semoga kebersamaan kita ini, mulai dari kita berdua ini bisa jadi berkah lahir batin, tidak hanya buat kita berdua, tapi buat keluarga dan orang lain juga. Amin. Ica? Iya, semoga kita bisa terus saling melengkapi, saling sayang, terus sampai kakek nenek nanti bahagia selalu. Amin. Cium dong. Sayang. Nggak nyangka kan? Empat dua. Silakan Asti. Mas bisa gitu nggak nyangka katanya. Manis Mas Dono itu. So we have to say what we want to say to each other Iya. On Valentine's on Day. Valentine's Day. We want to go first. Michael atau Asti? Berapa jam? Satu dikit aja, kayak Maaf saya cerewet. It's okay. Aku I dulu love it. jadi aku Iya. pendek pasti. Iya, iya, Dia Asti, pasti Asti. panjang. Iya, Kalau dia Asti. pasti disertasi. Kalau aku pendek. I wanna thank you for putting up with my Yeah. and being my safe space and the most reliable support system. So I want to thank you for being you. Makasih. Saya mau bilang kamu tidak sendiri, selalu saya sini, di sini dan di sini selalu. Yes. Ya kamu udahan ya. I love you guys. Terima kasih Asti, Wisnu, Michael. Thank you for having us. Thank you. Seru banget. Kita berkumpul di hari kasih sayang ini. Mbak happy banget punya adik-adik. Udah ketemu pasangannya. Saling menjaga, saling menjaga, harus saling cinta, harus jangan berhenti belajar satu sama lain untuk tetap kompak terus. Pokoknya Mbak sayang sama kalian semua. I love you. I love you guys. Oke, Sarading. Oke, terima kasih. Selamat Hari Kasih Sayang. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang di bulan ini bersama pasangan dan keluarga dan semuanya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin Dadah.